Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peranan EQ, EQ, SQ, CQ, dan AQ dalam kehidupan yang profesional dan sukses. Perkenalkan, nama saya Ansar Yona Putra, Stambuk 616050718013. Kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan EQ dalam kehidupan yang profesional dan sukses. EQ atau Emotional Quotient disebut juga kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Emotional Quotient atau EQ mempunyai peranan penting dalam meraih kesuksesan pribadi dan profesional. EQ dianggap sebagai persyaratan bagi kesuksesan pribadi. Alasan utamanya adalah masyarakat percaya bahwa emosi-emosi sebagai sangat pribadi dan tidak memiliki tempat di luar inti batin seseorang, juga batas-batas keluarga. Dr. Daniel Goleman dalam Mosilin berasumsi betapa pentingnya peran EQ dalam kesuksesan pribadi dan profesional, yakni yang pertama, 90% prestasi kerja ditentukan oleh EQ. Yang kedua, pengetahuan dan teknis hanya berkontribusi 4%. Yang ketiga, dari banyak penelitian didapatkan hasil bahwa individu yang mempunyai EQ tinggi menunjukkan kriteria buruk dalam pekerjaan, sementara yang ber-EQ rendah justru sangat berprestasi. EQ memiliki peranan yang penting dalam kesuksesan seseorang. Hal ini disebabkan karena kecerdasan emosional yang tinggi akan membuat seseorang menguasai 5 soft skill berikut. Yang pertama, self-awareness. Self-awareness mampu mengenal emosi, kekuatan, kelemahan, kemampuan, dan batasan diri sendiri. Seseorang yang memiliki kesadaran terhadap diri sendiri yang tinggi akan mudah untuk mendengar, menerima, dan menjalankan kritik dari orang lain. Yang kedua, self-regulation. Mampu mengontrol emosi dan tindakan dengan baik sehingga jauh dari tindakan impulsif yang merugikan. Selain itu, seseorang dengan self-regulation yang tinggi tahu kapan saja harus mengeluarkan emosinya agar tidak memperkeruh suasana kantor. Yang ketiga, motivation. Seseorang yang cerdas secara emosional adalah orang yang self-motivated. Motivasi dalam melakukan sesuatu akan datang dari diri sendiri, bukan karena tergiur uang maupun jabatan. Yang keempat, empati. Empati dapat membuat seseorang memahami dan menumbuhkan koneksi dengan orang lain secara emosional. Ia juga akan lebih peduli dan tulus dalam berhubungan dengan rekan kerja. Yang kelima, social skill. Skill untuk bersosialisasi tentu sangat penting dalam dunia kerja. Dengan demikian, social skill yang tinggi secara langsung orang tersebut juga dapat memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan membangun relasi dengan baik. Manfaat yang dapat Anda peroleh dengan memiliki EQ yang tinggi. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif. Dengan komunikasi yang efektif, Anda dapat mencapai kerja tim yang jauh lebih baik. Kecerdasan emosi yang tinggi dapat membuat seseorang mampu mendengar dan memberi respon secara baik dengan rekan kerja. Yang kedua, mengatasi tekanan pekerjaan dengan baik. Besarnya tekanan di dunia pekerjaan
membuat orang kehilangan emosinya, dan dapat merugikan banyak orang. Dengan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, memiliki self-awareness yang lebih tinggi, akan lebih mudah mengatur tingkat stres yang dialami. Yang ketiga, mampu menerima masukan. Kritik tentunya sangat penting agar seseorang menjadi lebih berkembang. Seseorang yang cerdas EQ-nya dapat menerima kritik dengan baik tanpa melakukan pembelaan diri. Yang keempat, lebih dipercaya dan mudah bekerja sama dengan rekan kerja. Kemampuan bekerja sama dalam sebuah tim tentu sangat penting dalam dunia pekerjaan. Orang yang cerdas secara emosional akan lebih mudah membangun hubungan secara emosional dengan orang lain, sehingga orang tersebut akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Demikian penjelasan saya mengenai peranan EQ dalam kehidupan manusia yang profesional dan sukses. Sekian dan terima kasih. Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alfian Sesa, stambuk 616050718003. Saya akan membawakan materi mengenai IQ. Ya, sebelum saya masuk ke materi, saya akan mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Ya, saya akan masuk ke dalam materi. Pengertian kecerdasan intelektual atau IQ. Otak manusia memiliki lapisan terluar yang disebut neokorteks. Otak neokorteks manusia mampu berhitung, belajar aljabar, mengoperasikan komputer, belajar bahasa Inggris, dan lainnya. Melalui penggunaan otak neokorteks, maka lahirlah konsep IQ, kecerdasan intelektual. Secara garis besar, kecerdasan intelektual adalah kemampuan potensial seorang untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan alat-alat berpikir. Kecerdasan ini bisa diukur dari sisi kekuatan verbal dan logika seseorang. Secara teknis, kecerdasan intelektual pertama kali ditemukan oleh Albert Binet. Menurut pendapat lain, bahwa kecerdasan intelektual atau intelligent quotient atau IQ merupakan kecerdasan dasar yang berhubungan dengan proses kognitif, pembelajaran, atau kecerdasan intelektual. Cenderung menggunakan kemampuan matematis, logis, dan bahasa. Pada umumnya, hanya mengembangkan kemampuan kognitif atau menulis, membaca, menghafal, menghitung, dan menjawab. Kecerdasan tersebut dikenal dengan kecerdasan rasional karena menggunakan potensi rasio dalam memecahkan masalah. Penilaian kecerdasan dapat dilakukan melalui tes atau ujian daya ingat, daya nalar, penggunaan kosakata, ketetapan, menghitung, dan mudah atau tidaknya dalam menganalisis data. Dengan ujian maka dapat dilihat tingkat kecerdasan intelektual seseorang. Menurut berbagai penelitian, IQ hanya berperan dalam kehidupan manusia dengan besaran maksimum 20%, bahkan hanya 6%. Menurut Stephen dan Howard, kecerdasan intelektual atau IQ tidak dapat dijadikan ukuran dalam menentukan kesuksesan seseorang dalam hidup bermasyarakat. Banyak orang yang memiliki IQ biasa namun menjadi seseorang yang sukses. Begitu juga sebaliknya, banyak orang yang memiliki IQ tinggi namun kalah dalam persaingan pekerjaan. Kecerdasan intelektual muncul sejak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sejak anak dalam kandungan atau masa pranata sampai tumbuh menjadi dewasa. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini sudah dibekali dengan 1 triliun sel neuron yang terdiri dari 100 miliar sel aktif
dan 900 miliar sel pendukung yang kesemuanya berkumpul dalam otak. Kecerdasan intelektual atau intelijensi merupakan aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas seseorang dalam perolehan pembelajaran. 2. Alat mengukur kecerdasan intelektual. Untuk mengukur tingkat intelijensi anak dapat digunakan tes IQ, Intelligence Question, misalnya dari Binet Simon. Question intelijensi diperoleh dengan membagi usia mental dengan usia kronologis, lalu diperkalikan dengan angka 100. Misalnya, IQ sama dengan 100 dikali mental age atau usia mental dibagi kronologis age atau usia sesungguhnya. Dari hasil tes Binet Simon dibuatkan penggolongan intelijensi sebagai berikut. 1. Genius sama dengan 140, gifted 130, superior sama dengan 120, normal 90 sampai 110, debil 60 sampai 79, imbensil 40 sampai 55, idiot 30. 3. Ciri-ciri kecerdasan intelektual. Menurut Louis Thornton menyatakan bahwa intelijensi terdiri dari 7 kemampuan mental primer yang meliputi: pertama, kemampuan spesial; 2. kecepatan perseptual; 3. penalaran numerik; 4. makna verbal; 5. kelancaran kata; 6. ingatan; 7. penalaran induktif. Yang keempat, fungsi kecerdasan intelektual. Pada dasarnya, setiap manusia merupakan makhluk yang diberi akal lebih tinggi dibanding makhluk yang lain. Akal tersebut dapat membentuk sebuah kecerdasan yang bisa disebut dengan kecerdasan intelektual. Beberapa fungsi adanya kecerdasan spiritual adalah: yang pertama, menyimpan pengetahuan; yang kedua, mendapatkan pengetahuan yang baru; yang ketiga, dapat memahami sesuatu dengan pemaknaan yang lebih dalam; yang terakhir, dapat meningkatkan pengetahuan. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan intelektual. Intelijensi orang satu dengan yang lain cenderung berbeda-beda. Hal ini karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain: pertama, faktor pembawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Yang ketiga, faktor pembentukan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang keempat, faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah menantang jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang kelima, faktor kebebasan, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping bebasan memiliki metode, juga bebas memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Kelima, faktor itu saling terkait satu dengan yang lain. Jadi tidak untuk menentukan kecerdasan seseorang tidak dapat hanya berpedoman kepada salah satu faktor tersebut. Sekian dan terima kasih. Mungkin ini materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Ya, perkenalkan, nama saya Ebrobin Rahayu.
Nomor induk mahasiswa 61605071800048. Saya akan menjelaskan tentang apa itu SQ atau kecerdasan spiritual. SQ atau kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. SQ merupakan fasilitas yang membantu seseorang untuk mengatasi persoalan dan berdamai dengan persoalannya itu. Ciri-ciri utama dari SQ ini ditunjukkan dengan kesadaran seseorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. Kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik akan ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, mampu menghadapi penderitaan dan rasa sakit, mampu mengambil pelajaran yang berharga dari suatu kegagalan, mampu mewujudkan hidup sesuai dengan visi dan misi, mampu melihat keterkaitan antara berbagai hal, mandiri, serta pada akhirnya membuat seseorang mengerti akan makna hidupnya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dervan Baka, Stambuk 6160 507 18 0005. Di sini saya akan membahas tentang CQ atau Creativity Quotient atau kecerdasan kreativitas. Kreativitas adalah potensi seorang untuk memunculkan suatu penemu baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang usaha lainnya. 5 ciri kreativitas menurut Guilford dalam Muhammad Solihin. 1. Kelancaran, kemampuan memproduksi banyak ide. 2. Keleluasan, kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. Ketiga, keaslian, kemampuan untuk menghasilkan gagasan orisinal. 4. Penguraian, kemampuan mengurangi sesuatu secara terperinci. 5. Perumusan kembali, kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. 2 unsur kreativitas. 1. Kepastian yang ditunjukkan oleh kemampuan menghasilkan sejumlah besar gagasan dan ide-ide pemecahan masalah secara lancar dan cepat. 2. Keluasan yang pada umumnya mengacu pada kemampuan untuk menentukan gagasan atau ide yang berbeda-beda dan luar biasa untuk memecahkan suatu masalah. Seorang manusia yang kreatif akan terbuka pikiran dan imajinasinya, gagasan sendiri maupun orang lain. Beberapa pengamat yang memiliki rasa humor bahwa manusia membutuhkan untuk menciptakan sesuatu yang berasal dari keinginannya untuk hidup di luar kemampuan mereka. Namun penelitian mengungkapkan bahwasanya manusia berkreasi adalah adanya kebutuhan dasar seperti keamanan, cinta, dan penghargaan. Seorang termotivasi untuk berkreasi oleh lingkungannya dan manfaat dari berkreasi seperti hidup yang lebih menyenangkan, kepercayaan diri yang lebih besar, kegembiraan hidup, dan kemungkinan untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Hambatan untuk menjadi lebih kreatif. Banyak faktor yang menyebabkan seorang yang seharusnya berpikir kreatif tetapi terhambat, misalnya karena faktor kebiasaan, waktu, banyak masalah, tidak ada masalah, takut gagal, kebutuhan akan sebuah jawaban sekarang, kegiatan mental yang sulit diarahkan, takut bersenang-senang, dan juga karena kritik dari orang lain. Muhammad Solihin mengatakan bahwa ada beberapa cara memunculkan gagasan kreatif. 1. Kuantitas gagasan. 2. Teknik brainstorming. 3. Sinetik.
Empat, memfokuskan tujuan. Ya, sekian presentasi saya yang saya bahas tentang CQ. Selamat siang, perkenalkan nama saya Novianti Samperante dari kelas B dengan stambuk 61605071800338. Di sini saya akan menjelaskan tentang EQ atau Adversity Equation. Pengertian EQ adalah kecerdasan seseorang dalam menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup. Ketika menghadapi masalah, banyak orang mengeluh, tidak kuat, bahkan berusaha kabur dari masalah tersebut. Mereka dengan IQ tinggi tidak merasa masalah sebagai penghalang mencapai kesuksesan. Mereka memiliki kecerdasan untuk menghadapi tantangan yang baik, bahkan mengambil keuntungan dari masalah tersebut. Contoh orang yang memiliki IQ tinggi, yang pertama tidak takut perubahan. Bagi mereka perubahan itu tantangan baru. Yang kedua, kamu juga tidak takut gagal, karena pasti ada nilai positif yang bisa diambil dalam kegagalanmu. Yang ketiga, pemikiran jauh ke masa yang akan datang. Yang kedua, aspek-aspek EQ. Menurut Stoltz, EQ merupakan suatu kemampuan yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu CO2RE, yaitu Control, Origin, and Ownership, Reach, and Endurance. Yang pertama, kontrol atau kendali diri. Dimensi ini merupakan salah satu awal yang paling penting dan tambahan untuk teori optimis Seligman. Perbedaan antara respon EQ yang rendah dan EQ tinggi dalam dimensi cukup dramatis. Yang kedua, origin, ownership atau asal-usul dan pengakuan. Dimensi ini mempertanyakan siapa atau apa yang menjadi asal-usul kesulitan origin dan sampai sejauh manakah individu mengakui akibat-akibat kesulitan itu. Ownership menyatakan bahwa individu tidak terlalu menyalahkan diri sendiri, tetapi tetap merasa bertanggung jawab untuk mengatasi kesulitan yang dialami. Yang ketiga, reach atau jangkauan. Respon dengan EQ yang rendah akan membuat kesulitan memasuki segi-segi lain dari kehidupan seseorang. Semakin rendah reach, maka semakin besar kemungkinan Anda menganggap peristiwa-peristiwa buruk sebagai rencana. Yang keempat, endurance atau daya tahan. Semakin rendah endurance, maka semakin besar kemungkinan individu menganggap kesulitan dan penyebab-penyebabnya akan berlangsung lama. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi EQ. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, genetika, yang kedua, keyakinan, yang ketiga, bakat, yang keempat, hasrat atau kemauan, yang kelima, karakter, yang keenam, kinerja, yang ketujuh, kecerdasan, yang kedelapan, kesehatan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 2, yaitu pendidikan dan lingkungan. Yang terakhir, tingkatan dalam adversity question dibagi menjadi 3, yaitu quitters, jumpers, dan climbers. Demikian presentasi saya mengucapkan banyak terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi EQ. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, genetika, yang kedua, keyakinan, yang ketiga, bakat, yang keempat, hasrat atau kemauan, yang kelima, karakter, yang keenam, kinerja, yang ketujuh, kecerdasan, yang kedelapan, kesehatan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 2, yaitu pendidikan dan lingkungan. Yang terakhir, tingkatan dalam adversity question dibagi menjadi 3, yaitu quitters, jumpers, dan climbers.
Demikian presentasi saya mengucapkan banyak terima kasih.